Shalom dan selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bergabung di ibadah doa Wednesday Breakthrough malam hari ini. Saat ini kita mau sama-sama mengalami kuasa di dalam pujian, kuasa di dalam firman Tuhan, kuasa di dalam doa korporat yang kita naikkan bersama kepada Tuhan. Saya percaya setiap ibadah kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukannya dengan segenap hati, dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar, penuh hormat dan kasih, juga cinta kami yang besar kepada Tuhan. Beracaralah ya Roh Kudus, Kau ambil alih ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami persilahkan Engkau berkarya dengan heran, dengan bebas, dengan luar biasa. Menjamah setiap kami, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami malam hari ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan penebus kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini yang berkata, Kau Allahku yang adil, Allahku yang maha kuasa, dan Kau juru selamatku. Haleluya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segalanya di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, segalanya di langit, katakan di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan, sekali lagi katakan, segala yang di langit, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan,
Kami yang sedang dalam pergumulan, kami yang sedang dalam tantangan, kami yang sedang dalam masalah, kami mau tetap berkata, dan kami mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau setia dalam hidup kami. Janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu semata Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Kebajikan dan kemurahan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi sambil mengangkat tangan katakan. Aku percaya Yesus, iman kami kepada berkat-Mu atasku melimpah, Terima kasih Tuhan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Ku sembah Kau Kepada Tuhan. Ku percaya padamu, ku serahkan hidupku, ya Tuhan, hanya padamu, ya Tuhan. Terima kasih.
Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa saudara tetap sehat dan tetap diberi kekuatan untuk boleh menghadapi hari-hari seperti saat ini di dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan karena kuasa Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini sebab Engkau telah memperkenankan kami dengan kesehatan yang Kau anugerahkan dan kami boleh mengikuti ibadah di Rabu malam ini. Biarlah Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, salah satu nilai kehidupan gereja kita yang harus kita hidupi dan kita lakukan oleh kita semua adalah menjaga perkataan. Mengapa saudara ini harus kita hidupi? Bahkan ini ditayangkan di awal-awal setiap ibadah online kita. Mengapa ini harus kita praktekkan atau kita lakukan dalam hidup kita? Karena kadang-kadang kita tidak sadar perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa melukai dan menyakiti hati teman kita atau sesama kita. Nah, seperti yang dialami oleh Ayub dalam Ayub 19 ayat 2. Ayub mengatakan di sana, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan?" Betapa hancurnya hati saudara, ya, ketika kita mendengar perkataan sepertinya menghakimi kita, menyudutkan kita, bahkan menyalahkan kita. Padahal mereka belum tahu kebenarannya. Nah, itu yang dialami oleh Ayub ketika ia mendengar perkataan sahabatnya yang cukup menyakitkan hatinya dan meremukkan hatinya. Karena Ayub telah mendengar perkataan itu secara langsung ya dari teman-teman dan sahabatnya. Dalam masa-masa sukar seperti saat ini, saudara, marilah setiap kita ya bisa belajar untuk terus menguasai bagaimana lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Ya, jadi bukan perkataan yang menyakitkan dan meremukkan hati istri kita, perkataan yang menyakitkan, yang meremukkan akan hati dari anak-anak kita, ya, sahabat-sahabat kita. Ya, tetapi justru di masa-masa seperti saat ini saudara, masa yang penuh dengan pergumulan dan tantangan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah kabar baik, berita baik yang harus diperdengarkan kepada orang lain, terlebih lagi kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah saudara, beritakanlah firman yang menghibur mereka, yang menguatkan mereka, bahkan kabar yang membawa mujizat dalam hidup mereka. Seperti kabar baik yang disampaikan oleh seorang gadis Israel kepada istrinya Naaman. Diceritakan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3, saudara, dikatakan di sana, "Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya." Apa saudara? Ya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Saudara, kita lihat di sini ya bahwa perkataan yang keluar dari mulut gadis ini adalah kabar baik yang disampaikan, ya, adalah sebuah pengharapan yang telah didengar, ya, sehingga ini merupakan sebuah jawaban bagi Naaman kemana dia harus pergi untuk menyembuhkan sakit kusta yang dialaminya. Puji Tuhan saudara, ya, dalam cerita ini Naaman mau mendengar saran dan masukan dari pelayan istrinya itu. Ya, Naaman kemudian dia pergi menemui Elisa hamba Allah itu. Naaman datang dengan kereta dan kudanya. Dia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Dan kita tahu saudara bahwa apa yang Elisa minta untuk dilakukan oleh Naaman kalau dia mau sembuh. Ya, Elisa mengatakan saudara dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Dikatakan di sana, ya, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tidak mudah saudara buat Naaman ya, melakukan apa yang diminta Elisa kepadanya. Sampai-sampai Naaman berkata apa? Dalam ayat yang ke-11 dia katakan, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Nah, saudara, itu yang dikatakan oleh Naaman. Dia menolak keras permintaan Elisa. Bahkan di ayat 12 dia berkata apa? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Pergi dengan apa saudara? Panas hati. Ya. Nah saudara, tidak mudah saudara untuk mendekati orang yang hatinya lagi panas. Ya. Berbicara dalam situasi seperti itu, apalagi membujuknya saudara. Biasanya justru kita jauh-jauh dari orang itu kalau kita tahu hatinya lagi panas. Ya, kita nggak berani saudara berkata apa-apa, apalagi dia atasan kita atau pimpinan kita. Tapi di sini saudara kita lihat sebaliknya berbeda dengan pegawai-pegawai Naaman. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka mendekat dan mereka berkata-kata, ya, memberi dorongan supaya Naaman tetap percaya, yakin dan teguh kalau dia bisa sembuh dari penyakitnya. Saudara, ditulis di sana di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dan saudara, mari kita memperhatikan di sini. Ya, kembali kita melihat saudara, ada perkataan yang keluar dari pegawai-pegawainya. Ya, ada perkataan yang diucapkan oleh pegawai-pegawainya, yaitu perkataan nasihat, perkataan yang memberi dorongan supaya Naaman tetap percaya, ya saudara, bahwa dia akan menjadi tahir kalau dia melakukan apa yang disuruh oleh Elisa. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa pegawai-pegawainya itu memiliki keberanian untuk membangkitkan iman, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada Naaman, memberikan semangat kepada Naaman. Ya, saudara, mereka berani untuk mendekatkan diri dan berbicara kepada Naaman. Ya, dalam situasi hatinya yang panas, saudara. Ya, mengapa? Kita lihat di sini. Mengapa pegawai-pegawainya memiliki keberanian untuk boleh menyampaikan kata-kata? Padahal kita tahu di sana dikatakan apa? Dalam hatinya yang panas. Mengapa saudara? Saya percaya ya, pegawai-pegawainya mereka begitu sangat mengasihi Naaman. Mereka begitu mencintai Naaman dan mereka mau melihat bagaimana Naaman disembuhkan. Saudara, bukankah hal yang sama juga yang seharusnya kita lakukan kepada orang-orang yang kita kasihi? Ya, entah itu anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita, teman-teman seiman kita. Ya, boleh dikatakan perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang seharusnya membangkitkan iman mereka, yang seharusnya memberikan motivasi buat mereka, yang memberikan semangat buat mereka. Ya, dan kadang kita terus berusaha untuk memberitahu, ya, memberi keyakinan bahwa mujizat itu masih ada dan Tuhan sanggup untuk menolong kita semua. Saudara, saat ini dunia begitu membutuhkan kehadiran saudara. Ya, mereka perlu mendengar kata-kata yang memberi semangat mereka.
Ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah meneguhkan mereka, menghibur mereka, sekali lagi membangkitkan iman mereka. Dan itu kita lakukan karena kita mengasihi dan mencintai mereka. Ya, kadang-kadang sampai-sampai sepertinya kita mendesak mereka, ya, untuk mereka boleh tetap percaya, ya, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sanggup untuk mengubahkan apa yang tidak mungkin bagi dunia ini menjadi keajaiban bagi kita yang percaya. Amin. Dan saudara, apakah saat ini kita sedang masuk ke masa-masa yang sukar? Ya, benar. Tapi tidak ada yang sukar bagi Allah kita. Apakah saat ini saudara mengalami masa-masa yang berat dalam menjalani hidup ini? Ya, benar. Tapi tidak ada yang berat bagi Allah kita. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sekali lagi saudara, di luar sana ada banyak orang yang merindukan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang meneguhkan, bukan perkataan yang menyakiti hati mereka. Jagalah perkataan. Lepas dari Naaman, dia mau menerima atau menolak perkataan pegawainya. Itu bukan masalah mereka. Ya, itu bukan masalah dari pegawainya. Lepas dari orang-orang mau mendengar atau menolak perkataan yang saudara sudah sampaikan untuk menolong mereka, untuk memberi kekuatan kepada mereka. Ya, itu bukan masalah saudara. Ya, itu adalah bagian mereka yang mau mendengar dan melakukannya. Mari saudara, kita jangan berputus asa dan menyerah untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman. Sampaikan kabar baik ini. Ya, pegawai-pegawai Naaman telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan saat ini setiap kita adalah orang-orang yang mau memberitakan firman dan kabar baik kepada setiap orang-orang yang kita kasihi. Saudara, mari, mereka telah memberikan dorongan, pegawai-pegawainya Naaman telah memberikan keyakinan dan keteguhan dalam hati Naaman. Dan puji Tuhan saudara, Naaman mendengar dan memperhatikan perkataan dari pegawainya dan melakukan apa yang diminta Elisa. Naaman disembuhkan, Naaman mengalami mujizat Allah karena kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Saudara, mari kita mau memberitakan firman Tuhan. Kabar baik yang memberikan pengharapan dan jalan keluar bagi mereka yang menderita. Seperti gadis pelayan yang bekerja kepada istri Naaman. Beritakanlah firman kabar baik yang memberikan nasihat dan keyakinan yang teguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, seperti yang disampaikan oleh pegawai-pegawai Naaman. Sehingga Naaman boleh mengalami kesembuhan dan mujizat Tuhan. Sehingga orang-orang yang kita kasihi di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, di dalam pergumulannya, saudara, mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Oleh karena ada perkataan yang keluar dari mulut saudara yang dipakai Tuhan untuk memberkati mereka, yang meneguhkan mereka, yang membangkitkan iman mereka. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 27 menulis di sana. Dikatakan, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Wow, luar biasa saudara. Ya, ini firman Tuhan yang katakan. Sekali lagi saya baca. Ya, dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu karena ada apa? Karena ada orang-orang yang mau menyampaikan kabar baik dan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan belas kasih dan kuasanya ya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengalami
mujizat Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara pada sore hari ini. Biarlah renungan singkat pada sore ini sungguh-sungguh kita mau mengingat bahwa kita harus menjaga bagaimana perkataan kita yang seharusnya menjadi berkat yang memberikan kekuatan, keteguhan, membangkitkan akan iman dari saudara-saudara kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita rendahkan hati kita satukan hati kita bawa setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa bahwa sampai hari ini Bapa Engkau masih ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau yang selalu memperhatikan, mempersiapkan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa. Mari berkati Bapak Gembala kami, Bapak Wakil Gembala kami, beserta seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Engkau yang menyatakan setiap visi-Mu Tuhan, Engkau yang menyatakan Tuhan setiap rencana-Mu untuk apa yang akan Kau kerjakan bagi gereja kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus, setiap pelayan Tuhan di gereja kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang menguatkan, menghiburkan kami Bapa untuk bisa terus melayani Tuhan, untuk bisa terus menyenangkan Engkau Tuhan dengan apa yang kami punya ya Bapa. Ya Roh Kudus Bapa, kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap jemaat-Mu di gereja kami Tuhan. Beri kepada setiap jemaat-Mu hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Hati yang rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Beri pada setiap kami Tuhan kekuatan Tuhan, supaya kami boleh melewati hari-hari kami dengan kami boleh terus bertumbuh dan tidak hanya begini-begini saja Bapa, melainkan kami boleh terus diubahkan karakter kami Tuhan, boleh jadi seperti Engkau ya Bapa. Ya Roh Kudus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk daerah di sekitar gereja kami. Mari ya Bapa, Engkau yang boleh memberkati daerah di sekitar gereja kami Tuhan. Engkau yang boleh Tuhan memakai kami Bapa untuk boleh bukakan jalan, untuk boleh melayani orang-orang di sekitar gereja kami ya Tuhan. Kami bersatu hati juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar ya Roh Kudus, Engkau juga yang boleh memberkati negeri kami Tuhan. Berkati para pemimpin negeri kami, beri hati yang takut akan Engkau, beri kerinduan untuk mereka Tuhan, boleh melayani rakyat Indonesia sebaik mungkin sesuai kepercayaan yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksin yang sedang berlangsung di negeri kami Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa, kami tahu Engkau yang pegang kendali Tuhan. Engkau yang boleh beri hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan untuk kecukupan vaksin bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia ya Bapa. Engkau memberkati setiap dokter, perawat Tuhan. Engkau berkati TNI, Polri yang juga mendukung untuk pelaksanaan vaksin ini. Dan Engkau memberkati rakyat Indonesia ya Tuhan, supaya boleh sungguh ya Bapa, rakyat Indonesia Tuhan boleh taat Tuhan akan protokol kesehatan ya Bapa, sehingga boleh Tuhan negeri kami boleh semakin menuju Tuhan kebangkitan kembali ya Bapa. Karena untuk kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh mengendalikan setiap orang yang negeri kami Tuhan, supaya boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap Tuhan kami, setiap jemaat-Mu yang sakit. Ya Bapa, ini diri kami Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengenal kami Tuhan. Biarlah kesembuhan kami terima hanya daripada-Mu ya Bapa. Engkau yang menguatkan kami dalam proses menuju kesembuhan ini, supaya kami tidak putus asa, supaya kami tidak mencari cara yang salah, supaya kami diberikan hikmat apa yang harus kami lakukan dengan sakit penyakit kami, dan supaya kami terus percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik, indah, dan luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Sekalipun banyak di antara kami yang mungkin tidak layak untuk menerimanya, tapi kami tahu Tuhan, kami terima Tuhan segenap kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka kedua tangan kita dan membuka hati kita, dan terimalah akan berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang disayangi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah tinggal di dalam persekutuan bersama-sama dengan Dia dan terimalah akan berkat-Nya, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara bersama dengan keluarga di rumah pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.